kabur. Ayolah. Perdi. Kalau ada di si Karina, Per. Udah mau di-record belum? Jangan-jangan lu selingkuh ya? Oh, udah. Di Pindah, mute, di Pindah mute. akun. pindah akun gua. Gue pikir lu teleport. Teleport. Oke, yuk kita ada 1:10, saatnya kita untuk mulai, oke? Ya. Ya, siapa yang mau buka? Oke, ya. Shalom teman-teman semua. Shalom, apa kabarnya? Halo. Ya. Kita ketemu lagi di Zoom, nge-zoom lagi sekali lagi nih kita coba ya. Minggu kemarin lumayan rame, minggu Sekarang ini juga berkurang ya. berkurang, nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kita akan nanti dari record ini kita akan masukin juga ke YouTube, teman-teman. Jadi bisa ditonton sama teman-teman yang lain. Hari ini kita akan ngebahas soal insecure. Nah, ternyata katanya insecure ini lagi banyak banget diomongin sama anak-anak muda zaman sekarang karena banyak yang merasa insecure. Mungkin ini gara-gara film itu ya. Film apa sih itu? Yang merubah insecure jadi bersyukur itu. Film apa ya? Emang ada? Ada. Yang mana? Mari kita ubah insecure jadi bersyukur. Nah, itu dari situ kayaknya bahasa insecure mulai di apa ya banyak diomongin sama anak-anak muda. Ya, Mega mungkin mau ngomong apa tuh? Imperfect. Ah, iya, film Imperfect. Film Imperfect. Ya, punyanya Ernest Prakarsa ya waktu itu ya. Nah, ciri-ciri insecure apa aja? Pertama, curigaan atau cemburuan, jadi takut, panikan, diet berlebihan atau malah rakus berlebihan, merasa tidak berharga, susah move on, kepo, ingin seperti orang lain, minder, fear of missing out, FOMO, pelin-pelan, haus pengakuan, menyalahkan orang lain, cuma mau enaknya aja, harus tampil sempurna. Itu kira-kira apa ya? Perasaan atau ciri-ciri yang dialami oleh orang-orang yang insecure. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sedang insecure atau dulu pernah insecure atau nggak pernah sama sekali, nggak apa-apa teman-teman. Kita mau sharing sama-sama hari ini, semuanya boleh kasih pendapatnya masing-masing. Kenapa sih kita itu jadi gampang banget insecure? Nah, silakan, kira-kira kita mau mulai dari mana nih? Yang pasti yang dari orang-orang yang dulunya. Orang-orang yang di pesertanya dulu ya. Betul. Kita mulai nih dari yang paling bawah nih. Ya. Siapa nih? Oh, Karina. Ya, kita mulai dari Karina. Ya. Oke, silakan Karina. Boleh kasih pendapat ke kita semua. Kenapa kita gampang insecure? Kita gedein, Kar. Kalau untuk menurut aku ya, orang yang gampang insecure itu orang yang nggak pernah bersyukur, gitu kan. Jadi apa yang udah kita milikin itu pengennya lebih dan lebih lagi gitu sih. Nggak bersyukur ya. Oke, itu jawabannya Iya. Karina. Jawaban Karina. Oke, kita coba lihat yang ini. Thank you Karina. Ya. Ya, mari saudara berbicara. Dari David. Kalau David kenapa Dav? Orang jadi gampang insecure. Atau gampang banget sih jadi insecure gitu orang. Saya dulu pernah dikatain gendut kalau nggak salah ya sama orangnya. Terus saya jadi dietnya ekstra gitu. Sampai kurus banget. Nyiksa lah. Terus nyesel pernah insecure. Jadi insecure tuh bisa jadi dari omongan orang. Kayak gitu loh kira-kira. Jadi Tadi penyiksa. kalau dari David karena omongan orang ya? Karena omongan Iya, orang betul. atau hinaan orang jadi bikin orang jadi gampang insecure di zaman-zaman saat ini ya? Oke. Iya. Thank you. Next. Ya, silakan Indah. Ya. Aku kalau insecure menurut aku ya mungkin karena dengar omongan orang juga kali ya. Terlalu banyak dengar omongan orang tentang diri kita sampai kita ngerasa
oh ya kayak ngerasa insecure aja gitu, kayak ngerasa nggak percaya diri gitu. Terlalu banyak dengerin perkataan orang berarti ya. Iya. Ya Sip, sip. Belum. Ada lagi Indah? Ada lagi dah. Cukup. Udah cukup ya. Oke, thank you Indah. Bisa karena omongan orang ya. Iya. Sama kayak Ya. David. Pak Ferdi. Menurut saya pribadi, kenapa orang bisa insecure? Mungkin karena dia tidak pernah mensyukuri hal-hal kecil, tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, terlalu banyak ngebandingin diri dia sama orang lain kayak gitu. Iya. Ya, terlalu banyak ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Iya. Jawabannya. Oke, ini yang di highlight. Thank you. Thank you. Ini siapa ya? Berkurang ya? Felis tadi ada. Felis apa bukan sih? Very fail, iya. Fail out. Kok nggak bisa ini ya? Oke. Mega terakhir ya udah. Mega. Kalau menurutku mungkin takut terhadap kegagalan. Oh iya, Kedengeran? karena kegagalan. Ya. Oke. Apa tuh? Jadi gimana tuh maksudnya? Apa? Insecure mungkin karena belum takut mencoba, tapi gagal. udah takut. Ya, udah insecure duluan. Oke. Paham ya, Jason? Paham. Thank you Mega jawabannya. Jadi karena apa ya? Jadi justru karena insecure akhirnya jadi takut gagal. Tapi emang juga sih karena takut gagal akhirnya jadi insecure. Jadi seperti lingkaran lah. Trauma ya. Trauma udah pernah gagal, takut gagal lagi karena kegagalan menyebabkan kita jadi merasa insecure, merasa rendah, merasa jelek dan lain sebagainya. Dari Jason sendiri mungkin belum ditanya. Insecure ya. Kenapa kita gampang insecure? Karena mungkin ini ya nggak kuat untuk terima cemoohan. Terkadang insecure itu cuma ini apa sih, kita padahal belum terjadi gitu, tapi kita udah ngebayangin nanti kalau gua ngepost foto gua yang agak jelek gini nanti di komen sama orang nanti yang jelek-jelek gitu. Jadi kita ngomongin insecure ya di sosial media lah ya, yang paling sering gitu ya kita ngelihat netizen yang apa ya, lidahnya tajam gitu ya. Mungkin dari situ juga gitu insecure bisa muncul ya, karena nggak kuat sama apa artinya ya, mesti kita takut berlebihan akan sesuatu yang belum terjadi. Itu apa tuh? Takut Secara berlebihan untuk sesuatu yang belum terjadi. Nah itu yang menyebabkan insecure juga gitu. Padahal saya kenyataannya juga ya nggak gitu seharusnya. Iya paham. Apa itu namanya? A priori. Anxiety. Kecemasan Kecemasan yang berlebihan, berlebihan, cemas ya. sih. Nah kalau dari saya sendiri kenapa orang tuh jadi gampang insecure? Kalau pengamatan saya sendiri sini opini pribadi aja ya, itu karena media sosial sebenarnya. Karena media sosial kayaknya zaman dulu gitu, waktu media sosial belum se-booming saat ini, kita jalan-jalan gitu. Jalan-jalan nikmatin pemandangan, ya udah nikmatin pemandangan. Terus kalau kita makan ya beneran makan. Kalau kita lagi foto untuk kenangan keluarga ya memang untuk kenangan keluarga gitu ya. Tapi ketika udah zaman sosial media, kita jadi tahu, oh ternyata liburan yang selama ini gue lakukan kurang seru ya, ada yang lebih seru lagi. Oh makanan yang gue makan kurang enak ya, ternyata ada yang lebih enak lagi, ada yang lebih wow lagi ya. Nah akhirnya karena media sosial ini booming banget, kita jadi punya media-media pembanding. Ya tadi kayak Ferdi sama Karina bilang ya, jadi nggak bisa bersyukur karena banyak banget comparing, banyak banget membandingkan sama orang-orang yang ada di sosial media. Akhirnya kita ngerasa oh ternyata gue nggak seberuntung mereka ya, atau mungkin oh gue nggak sebaik mereka ya, oh ternyata gue kayak gini doang ya, ada yang lebih hebat dan yang lebih jago ya. Akhirnya jadi rendah diri, nggak bisa bersyukur. Nah insecure deh jadinya gitu. Oke. Kita bawa terus apa lagi nih Pak? Nah mungkin ada yang mau kasih ini dulu, kasih pengalamannya kali ya. Pengalaman insecure. Pengalaman insecure-nya. Tadi Doli udah Tadi tuh. Doli Tadi udah. Doli. Doli udah ya.
Doli soal fisik ya tadi ya, pernah dikatain gemuk sama orang gendut, langsung merasa nggak nyaman. Tadinya mungkin waktu ngaca biasa aja Dol ya, ganteng-ganteng aja tuh waktu lagi gendut. Giliran ada yang ngomongin, gendut lu, pas ngaca kok jadi jelek banget gua nih, harus diet gua gitu ya. Merubah pandangan kita juga tentang diri kita. Oke, mungkin ada yang mau sharing juga setelah Doli. Omega langsung nutup kamera. Wah, langsung insecure. Ya mungkin Mega, Omega. boleh sedikit cerita tentang pengalamannya, pernah nggak insecure? Hah? Apa ya? Pernah sih kalau kayak misalnya tampil sendiri, kayak misalnya ada kontesta, apa sih misalnya? Kalau misalnya tampil sendiri kayak di sekolah atau di kampus, presentasi sendiri atau apa, itu pernah kayak nggak percaya diri aja. Udah ketakutan duluan, takut nggak bisa, takut salah kata-katanya, takut disorakin gitu sih. Ya, ya betul. Jadi udah ada kecemasan ya, takut, malu atau merasa bakalan gagal nih, kayaknya bakalan jadi dimalu-maluin nih gitu ya. Iya iya. Oke. Itu masih berlangsung apa sekarang udah enggak? Udah enggak sih. Oh, Ya, begitu. sekarang udah percaya diri ya. Ya. Oh iya, bagus. Oke, next. Samuel Mungkin dulu tuh, Samuel sebelum ya, ngilang. Samuel ya. Sebelum ngilang dah. Halo Samuel. Wah, connecting lagi. Sam. Sam. Ini isinya Kim Syuko. Iya. Oh iya. Nah, hilang lagi. Ya udah. Siapa nih siapa? Next, ada yang mau cerita lagi? Nih. Ya. Oke, Karina. Kalau Karina, pernah sih dulu waktu sekolah di Karya Bangsa SMK. Dulu kelas 3 SMK itu yang namanya praktek kan banyak tuh ya, banyak praktek segala macam. Nah, mayoritas di sekolahku itu Islam semua. Jadi dulu tuh ada yang namanya praktek kebudayaan. Kita menampilkan apa yang kita bisa. Nah, waktu itu dengan PD-nya aku tuh ngambil praktek nari gitu, nari tamborin. Nah, pas banyak di sekolah ngerasa, wah gue bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, sampai akhirnya tuh acak-acakan semuanya. itu sih kalau aku. Tapi gimana sekarang, masih malu atau udah mulai enggak? Kalau sampai sekarang sih agak masih ada sih kok, untuk malu-malunya, untuk insecure-nya masih ada, kayak buat melakukan sesuatu hal masih memikirkan ke depannya gitu. Gue bisa nggak ya, aku bisa nggak ya gitu sih. Masih ada sedikit yang mencegah aku gitu buat ngelakuin satu hal. Oke. Thank you Karina. Oke kok. Siapa nih yang belum nih, kita habisin aja ya karena nggak terlalu banyak juga orangnya di sini. Yang belum ngomong boleh deh. Next, Ferdi ya belum. Ferdi, silakan Ferdi. Indah udah belum? Insecure. Belum. Pernah sih. Saya rasa sih kayaknya semua orang kayaknya pernah ngalamin yang namanya insecure. Dan sekarang juga kayak saya masih sering ngalamin yang namanya insecure. Mungkin insecure karena ngebandingin sama teman-teman sebaya. Oh dia loh udah umur sama kayak gue, udah punya ini, sedangkan gue ngerasa kayak belum punya apa-apa kayak gitu. Itu sih Pak. Pasti kemungkinan banyak anak remaja ya pasti hal itulah, insecure gara-gara hal itu. Ya, misalkan udah ada yang punya pacar, belum punya pacar, gitu ya contohnya. Ya kayak lebih ke Motor baru. materi sih sebenarnya. Motor baru. Iya kayak tempat tinggal udah bisa sendiri gitu. Ya, betul. Sampai sekarang masih atau sudah mulai? Masih sering. Masih sering ya? Masih sering tiba-tiba muncul gitu kan untuk Iya. Oh iya. Sip. Thank you Ferdi sharingnya. Mungkin terakhir ya, Indah ya belum.
Iya, kok. Ya. Kalau soal insecure, aku pernah waktu SMK. Waktu SMK kan, waktu masih jerawat aku parah-parahnya tuh, ya kan, sampai semuanya pada numpuk di pipi. Terus satu ketika aku lewat di depan kakak kelas ceritanya. Terus habis itu dia ngomong, kata dia, ih jerawatnya banyak banget gitu kan, sampai ngomong kedengeran di kuping aku gitu kan. Terus mulai dari situ aku mulai kayak insecure gitu kan sama diri aku sendiri, mulai kayak nggak percaya diri gitu. Sampai-sampai aku bilang ke mama gitu kan. Terus akhirnya si mama usahain dibawa sama dia ke dokter kan, dicek. Sekarang puji Tuhan udah mulai mendingan gitu. Sebenarnya dari omongan orang juga yang kayak gitu sempat bikin down, bikin insecure banget gitu. Terima kasih untuk sharingnya Indah. Berarti sekarang udah mulai kembali ya, maksudnya udah mulai nggak insecure lagi dari yang tadinya itu fisik di muka. Iya, betul. Puji Tuhan. Nah, kita harus dengar dari pendapat yang benar berarti Sen ya. Setelah udah panjang kita bener. Emang semua. Maksudnya pandangan yang tepat tentang insecure, terus bagaimana itu insecure, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kita mau dengar langsung dari Ko Jordan. Oke. Kita beri tepuk tangan. Jangan keluar dong. Ya. Jangan di sini. Maju. Cek, suaranya kedengeran? Kedengeran ya? Oke, ya. Soal insecure, ya ini sih sebenarnya masalah yang semua manusia hadapi, terutama anak-anak muda, apalagi yang remaja. Itu awal-awal dia mulai mencari jati diri, itu insecure atau ketidakamanan itu pasti mengalami banyak. Jadi mulai dari fisik, mulai dari ya materi, kehidupan, keluarga, itu pokoknya saat-saat dimana ya itulah sebenarnya ciri-ciri, bukan ciri-ciri ya, tapi itu proses pendewasaan buat kita gitu. Saya akan ambil kutip ayat di Yeremia 1 ayat 5. Itu ayat ini berbicara ketika Tuhan tuh berfirman kepada Yeremia secara langsung. Jadi Yeremia 1 ayat 5 itu bunyinya seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi dari ayat ini yang kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan tuh sudah mengenal kita, maksudnya sudah tahu. Oh nanti suatu saat Jason nih akan seperti ini loh gitu. Jadi Tuhan tuh udah tahu, udah mengenal sekali, mengenal betul sebelum kita keluar dari kandungan. Jadi artinya sebelum kita dilahirkan saja Tuhan tuh udah membentuk kita sebenarnya dari awal. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, fisik kita atau ya segala sesuatu ya, mulai dari materi, saya dilahirkan di tempat ini, pokoknya semuanya itu sebenarnya Tuhan udah merancang gitu. Jadi kita nih uniknya manusia ini, kita diciptakan berbeda-beda, unik. Jadi nggak ada orang yang sama, identik gitu. Jadi mulai dari sifat, mulai dari wajah, fisiknya semua, sampai pun kehidupan. Tapi dari keunikan itulah yang Tuhan buat, yang menciptakan kita jadi sampai sekarang ini. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan tuh memberikan kita jalan. Kita punya jalan hidup kita masing-masing gitu. Jadi jangan takut atau jangan merasa tidak aman gitu. Jadi kadang-kadang kita iri melihat orang lain gitu. Ya itu hidup dia pasti juga punya kesusahannya sendiri gitu. Yang mungkin kita bisa melakukan itu, tapi belum tentu dia bisa melakukan itu. Gitu. Jadi sebenarnya
insecure itu hal yang biasa, pasti akan terjadi di kita semua gitu. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kita harus menemukan jalan kita kemana gitu kan. Jadi tetap percaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Pasti kita punya sesuatu yang berharga. Tuhan pasti punya rencana yang besar bagi kita, tapi itu akan berbeda-beda gitu. Jadi jangan kita lihat kalau orang ini iya dia hebat ya, bisa ini bisa itu gitu, tapi mungkin dia lemah di bidang yang lain gitu. Nah itulah yang harus kita yakini di setiap kita, bahwa kita ini berharga gitu. Jadi walaupun misalnya kita nggak percaya diri dengan fisik kita atau kehidupan kita, apalagi yang soal materi itu, sebenarnya Tuhan tuh udah menciptakan sesuatu dan kita pasti kuat melewati itu semua. Jadi kita saran saya, kita tuh harus ya namanya kita orang Kristen ya, pokoknya intinya awalnya doa dulu. Awal-awal kita harus cari, kita bicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi sebenarnya hidup saya ini tujuannya apa sih Tuhan gitu. Nanti Tuhan akan menuntun kita pelan-pelan ke tempat yang seharusnya kita. Karena ketika kita sudah menerima Tuhan, hidup kita ini bukan hidup kita lagi gitu, tapi udah Tuhan yang menentukan kemana langkah kita harus jalan gitu. Jadi jangan takut, terus andalkan Tuhan, jangan pernah menyerah gitu. Jadi mungkin kita mengalami kegagalan, ya nggak apa-apa, kegagalan itu biasa gitu. Mungkin kita nggak harus di sana gitu. Mungkin Tuhan bisa memindahkan kita ke tempat yang lain gitu. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, ya kan? Insecure itu udah pasti hasil akhirnya itu rendah diri. Jadi merasa kayaknya udahlah gua mah apa sih kayak gini kayak gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana besar bagi kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu minder. Pasti Tuhan memberikan kita sesuatu hal yang orang lain nggak bisa, hanya kita yang bisa lakukan itu. Amin. Yes. Ya gimana? Amin. Sip. Bener banget, setuju banget. Jadi kita diingetin banget nih hari ini kalau kita tuh udah ada jalannya masing-masing ya. Rencana Tuhan untuk hidup kita tuh masing-masing spesial, jadi nggak bisa disama-samain ke orang lain ya. Dan semua orang punya waktunya masing-masing. Waktu Tuhan, waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Oke kali ya. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Sebelum kita tutup semuanya ini, Iya. ada pertanyaan dulu bagi kalian yang ada di sini. Karina tuh kayaknya udah melotot-melotot tuh. Enggak ya, Kak? Sorry. Oke, mungkin kalau udah nggak ada, kita cukupkan aja kali Jess ya. Oke. Dari Jason ada tambahan lagi? Dah cukup. Cukup ya. Dari Ko Jordan kok ada? Nggak ada, cukup. Nggak ada, cukup ya. Oke deh, kita tutup dalam doa teman-teman. Hari ini kita sama-sama aminkan ya. Jadi insecure yang sedang mengalami pun nggak apa-apa, itu normal. Itu hal yang pasti harus kita lalui. Tapi kita harus ingat, jangan berlarut-larut, karena Tuhan punya rencananya untuk kita. Kita udah ada waktunya sendiri. Kapan kita harus begini, kapan kita harus jadi seperti ini, itu udah Tuhan gariskan. Dan tujuan kita atau yang harus kita lakukan adalah nurut, sepakat sama waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita tutup dalam doa. Mungkin nanti Ko Joel. Oke. Ya, oke, 10 menit lagi nih udah selesai nih. Oke. Ya. Yuk kita bersatu dalam doa teman-teman. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Di dalam pertemuan Zoom ini kami membahas tentang insecurity yang mampu membawa kami kepada rendah diri Tuhan, dan tidak percaya akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus Kristus untuk terus mengandalkan Engkau, belajar percaya akan setiap waktu yang terbaik yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami semua berbeda Tuhan, tidak ada yang sama dalam kehidupan kami. Begitupun waktu kami Tuhan, waktu kami untuk
belajar, waktu kami untuk Engkau proses, waktu kami untuk menikmati segala berkat-Mu juga Engkau yang atur Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ajar kami untuk terus mengikuti, untuk terus percaya dan sepakat dengan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda ini, generasiku dalam tangan-Mu, agar kami semua bisa menjadi kemuliaan, membawa kemuliaan, membawa keharuman bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa bersyukur. Mari teman-teman sama-sama kita katakan amin. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Mungkin minggu depan kita ketemu dengan konsep yang baru lagi. Jadi kita sambil nunggu bisa balik lagi ibadah di gereja, kita akan cari terus konsep-konsep yang bisa bikin kita semakin dekat sama Tuhan dalam satu keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Bye.